Nah, justru di sinilah kalau kita mengatakan bahwa kita menilai beliau Bustami ini mengkhianati mualim. Apakah ini bukan suatu pemikiran yang kotor? Ini saya sampaikan. Oke, makanya saya sampaikan. Saya hari ini jika Bustami dia mencalonkan diri, saya orang nomor 1 yang akan menentang dia. Saya akan membentuk suatu gerakan namanya GAMUS, Gerakan Aceh Menolak Bustami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-98 tahun keempat edisi Kamis 25 Juli 2024. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik pemirsa PTM, kali ini kita akan membahas isu politik ya di Provinsi Aceh dengan tema kita Tim Apendik mulai bergerilya, benarkah PJ Gubernur Aceh khianati Muzakir Manap? Dengan narasumber kita, Bang Syahril Ramadan, beliau adalah pemerhati politik. Assalamualaikum Bang Syahril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Bang? Alhamdulillah baik. Sepertinya isu politik muncul lagi nih menjelang pilkada. Tentu kerap dibahas ya di media sosial, kemudian juga di koran dengan ragam tema dan isu yang kompleks pastinya Bang Syahril. Tapi isu kali ini kita menarik karena memang ada isu muncul di tengah masyarakat kita, seorang PJ Gubernur seperti itu sudah terpapang ya balihonya di mana-mana sebagai calon Gubernur Aceh. Tentu ini menjadi pertanyaan masyarakat PTM atau masyarakat Aceh pada umumnya ketika beliau menjabat sebagai PJ Gubernur, bisa nggak beliau terpajang nih foto-fotonya sebagai calon Gubernur Aceh. Dan ini tema kita, Tim Apendik mulai bergerilya, benarkah PJ Gubernur Aceh khianati Muzakir Manap? Kata-kata khianat di sini Bang Syahril, bagaimana menurut Abang ini kata-kata khianat? Kenapa disebut pengkhianat? Ya, kalau menurut saya kata khianat itu memang telah diciptakan untuk menggambarkan telah terjadi suatu kondisi di mana seseorang itu mungkin tidak punya nurani untuk balas budi, berterima kasih, menghargai, ataupun sikap lain yang dianggap gentleman, yang dianggap kalau Bang Muklis kemarin sampaikan elegan lah, cara-cara yang sehat. Nah, jadi pengkhianatan ini lebih kepada yang kita lihat bahwa Bustami ini, PJ ini, pertama dia itu adalah orang yang memang tercampakkan. Dia mencampakkan dirinya waktu itu. Pak Gubernur Nova pernah ada case apendik yang sempat viral, maksudnya apendik ya seperti skandal rencana kejahatan anggaran, yang akhirnya dia mengambil langkah mengundurkan diri. Nah, di saat dia bangku panjang, dalam perjalanan terjadi peralihan kursi kepemimpinan dari Pak Nova ke PJ Ahmad Marzuki. Lalu dia dipungut. Nah, yang waktu dia dipungut itu bukan secara kita bilang tidak ada yang mendorong dia, tidak ada yang mempromosikan dia. Nah, waktu itu kita sempat melihat waktu itu saat pengajuan PJ ada 2 kandidat PJ yang diusulkan oleh DPRA, yaitu 2 orang tersebut, dua-duanya itu adalah putra Aceh. Dan terakhir masuk yang Pak Ahmad Marzuki. Setelah itu kebijakan dari Mendagri menunjuk Pak Ahmad Marzuki. Nah, dari perjalanan setelah penunjukan itu, Pak Ahmad Marzuki pun terlihat beliau ingin membangun komunikasi yang baik dengan parlemen, dengan PA khususnya, dengan mualim. Nah, dari situlah kami melihat bahwa kenapa tiba-tiba muncul Bustami ini. Dia langsung dipromosikan menjadi sekda. Bahkan setahu saya tidak mendengar informasi ada dilakukan seleksi JPT untuk kursi sekda. Yang sepengetahuan saya, mungkin di dalam undang-undang JPT itu untuk pengisian sekda itu
syaratnya kalau tidak salah itu mesti seorang calon sekda itu dia sedang menjabat eselon 2. Ya, eselon 2. Di SOTK pemerintahan. Seperti itu. Tapi ini dari bangku panjang dia diambil lalu mungkin secara tunggal diusulkan ke Mendagri dan tiba-tiba ditetapkan. Yang mengusulkan siapa? Yang mengusulkan otomatis kalau nggak salah saya kayaknya DPR nggak termasuk ini, mungkin eksekutif ya gubernur, PJ gubernurnya yang mengusulkan. Tapi kan paling tidak ada pertimbangan. Nggak mungkin dong PJ gubernur yang mengusulkan, kan beliau juga sempat konslet sebelumnya dengan PJ Pak Ahmad Marzuki. Belum, waktu pertama belum. Pertama. Ya waktu justru kan yang ini kita bilang kandidat ini kita bilang sekda dulu. Posisi Bustami ini kan sekda dulu. Iya. Dari bangku panjang, habis itu dia dipromosikan. Ada pihak yang mempromosikan. Ya kami menduga ini yang mempromosikan ini, yang mempunyai kekuatan politik itu yang besar itu adalah PA, adalah Mualim. Oke, jadi menurut Anda Pak Bustami ini dipromosikan pada saat itu oleh Pak Mualim, dan dia itu maksud Anda balas budi kepada Pak Mualim? Jadi karena secara logis, ya kan, otomatis dalam pemerintahan itu ada dua pihak. Di dalam pemerintahan itu ada dua pihak eksekutif dan legislatif. Kita nggak berbicara yudikatif, aparat penegak hukum atau apa. Kita berbicara eksekutif dan legislatif. Nah, legislatif ini ketua koalisi Aceh Bermartabat itu Mualim. Fraksi-fraksi di DPR itu semua sepakat dengan Mualim. Ketua DPRA itu kadernya Mualim. Ketua DPRA itu posisi miliknya PA. Otomatis itu kekuatan milik Mualim. Di saat itu Ahmad Marzuki itu orang dari luar. Nggak akan ada orang yang berani masuk dalam sendiri dia jika dia tidak membangun komunikasi. Jika dia tidak mencari backup di suatu daerah. Maka waktu itu, dan kita melihat terjadi kemesraan, artinya hubungannya mulai mencair, kalaupun dia nggak direstui sama Mualim, tetapi mulai mencair. Waktu itu PJ Ahmad Marzuki sudah mulai agak punya hubungan yang baik dengan Mualim, sehingga waktu itu ya dalam pengisian sekda masa Pak Nova Taqwallah, setelah habis masa jabatan pensiunnya Pak Taqwallah kan, Pak Bustami ini ada satu kekuatan politik yang mungkin mempromosikan, mempercantik Bustami ini dari dulu di Kubangan itu, karena dia sudah mundur dari ini, diangkatlah dia menjadi sekda. Oke, pasca menjadi sekda nih Pak Bang Syahril, kan kita kan melihat fenomena politik ya terjadi di internal sekda juga dengan eksekutif juga pada saat Pak Marzuki. Maksud Anda tadi Anda membahas sedikitnya kata-kata khianat dari Pak Bustami ini ya. Pak Bustami itu berkhianat kepada Mualim, pertama Anda sebutkan. Itu Mualim karena memang ada tanda kutip pemirsa PTM tidak tahu balas budi. Karena menurut Anda Pak Bustami itu menjadi sekda, kemudian menjadi PJ terpilih lagi, itu berkat daripada PA? Ya, dukungan dari Mualim, dukungan dari PA, dukungan dari parlemen. Dukungan? Seperti itu. Ada iming-iming sesuatu? Nah, masalah iming-iming itu dalam, ya kita bilang dalam politik, dalam perjalanan birokrasi, itu selama tidak menjadi sebuah perkara hukum, kita mungkin hanya bisa menduga atau telah menjadi rahasia umum seperti itu. Nah, cuma tadi seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa justru di saat Bustami ini menjalani sebagai sekda, dia lebih dekat dan lebih care kepada PA, lebih care kepada pimpinan DPRA. Justru dia membangun suatu faksi berlawanan dengan PJ Ahmad Marzuki. Seharusnya secara hierarki pemerintahan, hierarki dari
jabatan, dia itu harus tunduk kepada dan dia itu adalah harus loyal kepada PJ Ahmad Marzuki. Tetapi nampak dia seperti memang lebih care, lebih loyal kepada pihak DPRA. Kita sering melihat bahwa di situ bahkan Pak Ahmad Marzuki terakhir kan dia nggak dilantik sebagai komisaris utama Bank Aceh, ya kan? Nah, itu menampakkan bahwa Pak Ahmad Marzuki tidak suka sama dia, seperti itu. Habis itu ada beberapa hal yang lain juga, yang antara Pak Ahmad Marzuki sebagai PJ dengan Bustami sebagai Sekda ini tidak sejalan, memang nampak pecah. Nah, di sini otomatis kita bisa menilai. Seharusnya secara garis organisasi, struktur SOTK pemerintahan itu, harusnya loyalitas Bustami itu ke PJ Ahmad Marzuki. Kenapa? Loyalitasnya kepada pimpinan DPRA. Kenapa loyalitasnya lebih kepada merasa lebih harus memihak kepada PA. Cerminannya bahwa Pak Bustami ini ingin dapat dukungan sebagai PJ, maksudnya pengganti Pak Ahmad Marzuki. Seperti itu maksud Anda nih, Bang Syarif? Kita nggak berbicara itu dulu, karena perjalanan politik ini sebenarnya dinamis, bahkan tidak bisa ditebak. Nah, bisa bergeser-geser sewaktu-waktu, bisa datang momen-momen tertentu. Nah, termasuk kan hari ini kan berarti persoalannya nggak ada dong kalau seandainya, bukan berkhianat dong kalau seandainya fenomena dinamika itu menjadi rahasia bahwa di tengah jalan bisa saja Pak Bustami mencalonkan diri sebagai gubernur Aceh. Bukan, yang mau kita bilang begini. Hari ini kualitas Bustami tanpa orang di belakangnya tidak akan ada kualitasnya. Karena dia pernah tercampakkan sendiri. Tapi kan Anda sebagai pemerhati politik, tentu fenomena politik seperti ini kerap terjadi, Bang Syarif. Nah, kerap terjadi itu bukan hal yang bukan hal yang asing, bukan hal yang baru. Memang terjadi. Tapi yang sedang kita sorot itu Bustami. Karena perjalanan dia dari berarti menurut Anda Pak Bustami seharusnya secara amanah undang-undang pemerintah menugaskan beliau misalnya untuk menjalankan dua amanah sebagai PJ Gubernur Aceh. Yang pertama untuk menyukseskan pilkada, yang kedua PON di Aceh. Kemudian ketika dia melakukan penyelewengan, misalnya ingin mendeklarasikan diri sebagai calon gubernur, itu menurut Anda tidak layak dan tidak pantas? Bukan tidak layak, tidak pantas. Secara moral. Secara demokrasi dia bebas untuk menjadi apa saja. Benar. Di negara hukum dia mungkin harus menjaga hukum, menjaga larangan untuk mendapatkan haknya. Di negara demokrasi dia bahkan lebih daripada menginjak-injak hukum bisa di negara demokrasi selama dia sanggup menerima konsekuensi, yaitu dihukum, kan seperti itu. Berarti ini nggak melanggar hukum kan dia? Dia nggak melanggar hukum, tapi yang mau kita sampaikan. Dia melanggar etika. Yang mau kita sampaikan, dia melanggar bukan etika, moral. Kalau etis itu lebih kepada layak tidak layak, tetapi kalau moral itu lebih kepada yang kita sebutkan tadi, pengkhianatan. Pengkhianatan itu memang lahir daripada amoral lah, tidak bermoral. Kenapa kita bilang seperti itu? Antara mulut dan perbuatannya itu tidak sama. Apa buktinya? Di mulut dia itu yang telah dikutip oleh media-media, dia sebutkan, saya diperintahkan oleh Pak Mendagri untuk menyukseskan PON dan Pilkada. Ada nggak kalimat pertanyaan bahwa Anda mencalonkan diri nggak sebagai gubernur Aceh? Nggak, itu bukan bahasa itu. Kita tarik garisnya secara logika. Di saat dia diperintahkan sebagai seorang eksekutif, sebagai seorang kepala daerah untuk menyukseskan sebuah event, untuk menyukseskan sebuah penyelenggaraan hajat demokrasi, tiba-tiba dia muncul sebagai calon kandidat. Yang pertama di situ yang harus kita lihat, dia konsisten tidak dengan kata-kata dia. Bahwa saya diperintahkan, dia begitu senang, begitu suka, bahkan berambisi menjadi penjabat gubernur. Yang di depan mata dia tahu, menjadi penjabat gubernur adalah mensukseskan terlaksananya PON, yang pertama. Yang kedua, menyukseskan terlaksananya pilkada.
Nah, kalau memang dia niatnya untuk naik untuk apa maju pilkada, maju sebagai gubernur, calon gubernur, mau apa dia ajukan diri sebagai PJ? Dalam aturan PJ kan harus mundur juga. Kalau bukan dia mau mendapatkan fasilitas negara sebagai kepala daerah dalam bentuk PJ dalam masa-masa dia sebelum mencalonkan diri. Nah, ini cukup banyak centang perenang yang membuktikan bahwa dia itu tidak konsisten, dia itu tidak bermoral, dia itu memang tidak menganggap aturan itu untuk dilaksanakan. Seperti itu. Oke, itu tadi secara moral Anda merasa bahwa Pak Bustami mengkhianati Pak Mualim secara moral ya. Tetapi secara undang-undang apakah beliau melanggar nih Bang Syarif? Nah, masalah secara undang-undang, begini, secara undang-undang, pelanggaran hukum secara undang-undang selain daripada kejahatan yang termasuk kategori pidana, itu mungkin kita akan melihat nanti upaya-upaya hukum dari pihak lawan atau siapapun. Jika dia melanggar, contoh misalnya, seharusnya dia harus mengundurkan diri. Kalau pernyataan Mendagri, setiap PJ gubernur, PJ penjabat gubernur maupun wali kota ataupun bupati, kepala daerah, dia harus mengundurkan diri dalam dalam tenggat waktu tanggal 17 kalau tidak salah kemarin itu. Itu ya, dalam waktu 5 bulan sebelum pilkada. Jadi kalau seandainya kita rujuk pelantikan PJ Gubernur Aceh Pak Bustami itu pada tanggal 13 bulan 3. 17. Pelantikan PJ Gubernur itu tanggal 13 bulan 3 tahun 2024. Kemudian kalau seandainya pemilu itu tanggal 27 November 2024, maka seharusnya PJ Gubernur Aceh Pak Bustami itu sudah mengundurkan diri sejak 17 bulan 7 yang lalu. Yeah. Nah, hari ini kan tanggal 25, tentu kita juga belum tahu apakah Pak PJ sudah menyatakan mundur apa tidak ini Bang Syahril. Kalau seandainya tidak mundur nih, tapi terus melakukan promosi, apakah memang selama ini beliau melakukan promosi ataupun kampanye itu dengan memakai fasilitas negara kan tidak, atau iya? Itu seperti perbuatan itu sedekat mata putih sama mata hitam. Sedekat itu. Sedekat itu artinya sedekat bisa itu, iya pakai bisa enggak? Enggak, begini. Kenapa saya bilang sedekat itu? Di saat dia menjabat, dia diberikan fasilitas, ya kan? Di posisi lain dia punya kepentingan untuk suksesi kandidasi dia. Misalnya dia mau ke Melabuh, dia kan bisa membuat satu perjalanan dinas sekaligus kampanye. Enggak, kita bilang begini, membuat satu surat perjalanan dinas dengan biaya ditanggung negara, tapi tiba-tiba di sana dia telah dengan tim-timnya itu, dengan telah sudah dilakukan komunikasi atau memang maksud Anda Pak Bustami melakukan misalnya tugas keluar daerah memakai strategi kampanye terselubung dengan tim-tim yang di luar daerah, maksudnya seperti itu Bang Syahril? Kalau kita bilang bahasa kampanye, kita belum bilang kampanye. Tapi kan deklarasi dari masing daerah-daerah sudah ada. Hari ini kita masih menganggap ini adalah dalam tanda kutip itu ya aspirasi rakyat, kan seperti itu. Di dalam negara demokrasi, aspirasi rakyat itu bahkan dengan batas-batasan di dalam hukum, karena dibatasi. Habis itu hak di dalam hak konstitusi di dalam negara demokrasi. Bahkan seorang ASN, aparatur sipil negara, bisa mencalonkan diri sebagai anggota DPR, anggota DPD maupun sebagai kepala daerah dengan syarat yaitu harus mengundurkan diri, ya kan? Itu memang hak. Tapi sekarang yang mau kita sampaikan, kita tidak bilang dia kampanye terselubung karena belum masa kampanye. Tetapi mulai ada niat dia menjadi kandidat dan mulai menyusun suksesi kandidasi dia menggunakan fasilitas negara. Kita memang, makanya saya bilang, apakah itu betul? Dia punya uang dia sendiri dengan uang negara itu nggak akan kita bedakan. Uang negara juga bisa, ya tadi saya bilang,
Bisa saja nanti kan dengan amprah untuk perjalanan dinas, ya kan? Mungkin yang sisa dari ya itu kelebihan dari itu mungkin maksud bisa Anda membiayai. berpotensi Bang Syahril ya, karena kan tidak ada secara real ataupun secara fakta dilihat bahwa memakai fasilitas negara selama ini. Mungkin berpotensi ya maksud Anda ya, berpotensi ketika dia menjabat sebagai gubernur, kemudian dia juga menjadi kandidat calon gubernur Aceh, statusnya masih PJ, bisa berpotensi memakai fasilitas negara. Jadi begini, Bawaslu juga bekerja nanti setelah penetapan, setelah pendaftaran, ya kan? Sekarang belum bekerja dia, karena belum ada kandidatnya, belum ada peserta pemilunya, dia belum bekerja, belum bisa menggunakan undang-undang pelanggaran pemilu. Karena kenapa? Karena belum ada kandidatnya. Yeah. Makanya kita belum bisa mengatakan Bustami itu menggunakan atau mau ini belum bisa kita gunakan, walaupun sebenarnya mungkin saja di saat tahapan pemilu nanti, tahapan kampanye nanti dia nggak berkampanye, sudah lebih dini dia berkampanye sekarang, tapi belum bisa diambil tindakan ke dia. Karena kenapa? Belum masuk kontestasi. Ini kan investasi politik ini. Jadi investasi politik ini tidak harus pada momen pelaksanaannya. Oke, baik Bang Syahril. Tapi menarik tadi di pembahasan pertama ya pemirsa PTM, Bang Syahril sempat menyinggung bahwa Pak PJ Gubernur Aceh ini berkhianat kepada Muzakir Manap. Artinya dalam kapasitas Pak Bustami tidak balas budi karena memang banyak dibantu oleh partai PA sebagai sekda maupun sebagai PJ Gubernur Aceh. Kemudian Bang Syahril, menariknya Anda mengatakan bahwa kata-kata khianat tadi karena balas budi. Apa memang ya kalau seandainya dari segi moralitas, apakah Pak Muzakir Manap pernah menjanjikan beliau sebagai wakil gubernur beliau atau sebagai apa seperti itu, sehingga terlalu amat kecewa rasanya di tengah jalan mendengar kata-kata Pak PJ Bustami mencalonkan diri sebagai gubernur Aceh. Apakah memang Pak Muzakir tidak mau ada saingan lain? Apalagi sekarang kan Pak Nurli, ketua Golkar juga mencalonkan diri ya. Saya tengok itu spanduknya di tengah jalan bahwa beliau juga sebagai calon gubernur Aceh, padahal sebelumnya berbondong-bondong nih pengen jadi wakil Muzakir Manap. Ini kok pada lari gitu loh. Nah, itu dinamika politik itu ya sekarang kan masih mengalir. Yeah. Masih mengalir sebelum penetapan, sebelum paket itu dideklarasikan, sebelum penetapan kita belum bisa memberikan suatu penilaian yang ketetapan siapa calonnya. Nah, itu belum ini. Jadi yang mau kita sampaikan yang pertama tadi yang ditanyakan bentuk pengkhianatan masalah balas budi. Yang mau kita sampaikan bahwa kita melihat sebagai masyarakat melihat seperti tadi saya sampaikan, Bustami itu bahkan bukan pejabat daerah di Aceh dulu yang pernah menjabat sebagai pejabat di dinas teknis. Pak Bustami ini setahu saya dia tidak pernah, malahan lebih kepada kelembagaan itu organisasi kelembagaan di dalam kesekretariatan sekda dari dulu, sekretariat daerah, yang artinya di situ sebenarnya sedikit pun tidak menampakkan bahwa dia itu seorang birokrat yang punya prestasi. Lalu begitu terjadi case ada keributan masalah apendik tersebut, malahan dia lari mengundurkan diri. Nah, ini bukti. Nah, dia mengundurkan diri. Begitu dia mengundurkan diri, dalam posisi mengundurkan diri, kita tidak tahu mungkin apa kehebatan dia, bagaimana komunikasi dia, atau mungkin bisa jadi itu menjadi strategi politik beliau kan ya. Ya, kita bilang begini, bahkan strategi politik itu kadang-kadang bahkan orang yang tidak pernah tercium politik, dia bahkan punya momen dia akan naik di permukaan politik, itu memang hal biasa. Nah, justru di sinilah kalau kita mengatakan bahwa kita menilai beliau Bustami ini mengkhianati mu'alim, karena dari perjalanan bahwa tidak ada kekuatan manapun yang bisa mempromosikan dia sampai menjadi seorang PJ gubernur kalau bukan kekuatan politik di Aceh. Sekarang contoh kita bilang, dia bisa ditunjuk oleh
pusat seperti Ahmad Marzuki. Mungkin dia punya hubungan yang baik dengan Bisa ya jadi kan? Parnas yang dukung beliau ya. Oke lah, taruh seperti itu. Tetapi apa yang terjadi? Keributan kan selalu terjadi. Huru-hara selalu terjadi antara eksekutif dan legislatif. Artinya tidak damai, tidak bisa berjalan. Prabowo juga butuh keseimbangan di dalam kalau seandainya parlemen. Itu tidak ada keromantisan antara legislatif dengan eksekutif. Maksud Anda di sini Bang Syahril, eksekutif harus tunduk kepada legislatif karena legislatif yang merasa menguasai Aceh gitu. Bukan harus tunduk. Maksudnya begini. Secara bahasanya seperti itu nih Bang ya. Enggak, maksudnya begini, bukan harus tunduk. Karena kan selama ini kan ribut terus nih antara eksekutif dan legislatif, entah nggak sama rasa, nggak sama dapat jatah, kita nggak tahu juga. Nah, masalah ribut itu, kalau masalah ribut itu, saya juga sebenarnya tidak suka. Karena ribut itu sama-sama menghabiskan energi, tidak memberikan apa-apa kepada rakyat. Cuma yang mau saya sampaikan, dinamika politis, perjalanan birokrasi, perjalanan pemerintahan di Aceh, ya seperti itu. Ya seperti itu maksudnya legislatif seolah-olah merasa legislatif punya coupling kekuasaan untuk mengganggu eksekutif. Mengganggu dalam konotasi. Mengganggu eksekutif. Mengganggu ini dalam konotasi apa nih Bang Syahril? Ya mengganggu maksudnya begini. Kita lihat kemarin. APBA tidak bisa dilaksanakan setelah dirasionalisasikan karena Ketua DPRA tidak mau tanda tangan rasionalisasi APBA. Ya mungkin eksekutifnya ditekan terus. Ini bukan masalah eksekutif ditekan terus. Sudah di meja Ketua DPRA untuk tanda tangan pengesahan untuk pengesahan atau apa yang artinya setelah ditekan sama dia itu sudah bisa disiapkan dokumen-dokumen untuk dilakukan realisasi anggaran. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Ketua DPRA. Artinya dia merasa bahwa di sini kan ada coupling kekuasaan, bahwa saya bisa tidak melakukan. Begitu juga dalam pembahasan. Dari pembahasan ke pembahasan sampai wacana-wacana pergub APBA selalu terjadi. Nah, ini karena coupling kekuasaan. Nah ini apa? Kenapa terjadi seperti ini coupling kekuasaan? Nah inilah huru-hara di Aceh seperti ini. Oke, berarti potensinya ketika nanti seandainya nih Pak Bustami menjadi gubernur Aceh akan ada gap lagi nih, akan ada ribut lagi nih antara eksekutif dan legislatif. Menurut Anda seperti itu? Yang saya takutkan, talenta Bustaminya ini, ya kan? Talenta Bustaminya ini mempersatukan kepentingan jahat. Itu yang saya takutkan. Talenta Bustami. Indikatornya apa? Indikatornya begini. Ya, saya sampaikan. Kita nggak bisa, maksudnya di PTM nggak bisa memfitnah seperti apa dong Bang Syahril, karena ini kan maksudnya umum nih Bang Syahril, maksudnya secara rasional silahkan sampaikan kepada pemirsa PTM di rumah, ini indikatornya apa nih Bang Syahril, Anda katakan seperti itu? Sekarang saya katakan begini. Beliau pernah menjadi sekda kan? Ya, pernah ya. Beliau kasus di BRA saat beliau desain anggaran di BRA itu saat beliau menjadi sekda tidak sesuai aturan. Bahkan bahasa Acehnya adalah ulo-ulo. Siapa yang melakukan itu sekda? Saya menganggap sekda. Kenapa saya bilang menganggap sekda? Bukan 1 miliar, bukan 500 juta, bukan 10 juta di BRA itu. Bahkan tahun ini 54 miliar itu pengadaan benih ikan. Yang saya ulang lagi. Di DKP Aceh itu 3 tahun di moratorium. BPKP merekomendasikan hentikan. Apakah rekomendasi BPKP itu tidak datang, tidak sampai ke dalam pikiran, tidak sampai ke dalam pendengaran dia, atau tidak sampai ke dalam mata dia untuk dia baca, sehingga dia bisa begitu saja melewatkan. Ada lagi kita bilang begini, kalau sampah lewat di depan dia, sampah aja dia, ya biarkan aja sampah itu lewat. Berarti apakah ini bukan suatu pemikiran yang kotor? Ini saya sampaikan. Makanya saya sampaikan. Saya hari ini jika Bustami dia mencalonkan diri, saya orang nomor 1 yang akan menentang dia. Saya akan membentuk suatu gerakan, namanya Gambus. Gerakan Aceh Menolak Bustami. Wah, parah nih pemirsa PTM ya.
bakalan kompleks nih dan semakin menegangkan ini Bang Syahril. Padahal kan kalau secara undang-undang tadi beliau tidak melanggar ya, secara undang-undang tidak melanggar, tapi hanya secara moralitas karena memang hutang balas budi. Tapi ini menarik kita bahas di selanjutnya mungkin ya Bang Bustami. Tapi ada satu statement Anda di akhir tadi membuat masyarakat PTM juga penasaran. Kejahatan ketika beliau menjadi gubernur nanti, kejahatan itu berawal dari memang kasus dari BRA. Menurut Anda itu beliau adalah apa? Leadernya? Beliau bukan kepala SKPA, bukan kepala dinas teknis, tetapi semua usulan dari dinas teknis ini bersarang di bawah kepemimpinan beliau. Okay. Beliau ketua TAPA, tim anggaran pemerintah Aceh. Di bawah tim anggaran pemerintah Aceh itu ada ketua Bapeda. Nah, yang Bapeda itu adalah terminal masuknya semua program ke situ. Kalau beliau memang punya niat yang baik, cuma ingin memperbaiki semua sistem, memperbaiki semua program-program, maka seharusnya beliau bisa mewanti-wanti, mewarning kepada Bapeda, jangan lewatkan sampah. Apalagi itu memang kotoran, bukan lagi sampah. Kenapa ini selalu setiap tahun? Bahkan di media hari ini kita lihat. Ini saya nggak tahu ini yang di BRA itu yang 54 miliar itu udah mau dieksekusi atau memang mau prakes lagi, entah dibawa kemana, mungkin mau dipakai, nggak tahu lah. Apakah mau dipakai sama siapa nggak tahu lah. Pokoknya intinya saya mengatakan, kejahatan anggaran di sini di Aceh ini by design ini, jika jika dia sekda maka dia punya tanggung jawab moral. Oke, Bang Syahril, sepertinya Anda dari tadi menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya, tapi Anda di sini kapasitas Anda ada sebagai pemerhati politik, tapi seolah-olah Anda sebagai salah satu partai yang lain ini untuk membela partai yang lain. Begini, saya pertama tidak terlepas status saya itu sebagai warga negara. Oke. Iya kan? Tapi kayaknya Anda menjawab seolah Anda mendukung satu partai yang lain ini. Bahkan sebagai warga negara saya punya sentimen negatif kan nggak masalah. Sebagai warga negara punya sentimen negatif nggak ada masalah kan? Nah sebagai pemerhati saya mau sampaikan logika tadi. Itu sebagai ini. Baik, seperti itu. Baik, terima kasih Bang Syahril. Silahkan sampaikan kepada pemirsa PTM yang ada di rumah sebagai closing statement ini terkait tentang tema kita, tim APD mulai bergerilya. Benarkah PD Gubernur Aceh khianati Muzakir Manaf? Silahkan Bang Syahril. Jadi begini, khusus saya sampaikan kepada Pak Bustami, PJ Gubernur kita saat ini. Yang pertama, bahwa Anda itu adalah seorang birokrat. Saya bahkan mungkin apakah sampai ke bacaan Anda, sampai Anda baca itu, bahkan saya pernah membuat yang judulnya bahwa perikanan Aceh adalah pertaruhan. Bustami sebagai birokrat profesional atau mafia anggaran. Kenapa saya sebutkan Anda mafia anggaran? Maka saya sampaikan. Yang pertama, apendik itu adalah suatu kode, pengkodean pada mungkin apakah nomor rekening anggaran atau apa namanya tersebut. Itu adalah salah satu sinyal bahwa di situ ada permainan anggaran untuk kepentingan yang tidak baik. Bahkan saya menyebutnya adalah kepentingan jahat anggaran, kejahatan anggaran. Selanjutnya, dalam perjalanan Anda itu sudah mengundur dan mencampakkan diri Anda. Tidak punya jabatan apa-apa. Tiba-tiba Anda ada pihak yang mempromosikan. Itu kekuatan politik yang besar di Aceh. Nggak mungkin Anda bisa begitu cepat Anda naik menjadi seorang seorang sekda, lalu menjadi bahkan sekarang posisi Anda sebagai seorang penjabat gubernur. Seperti itu. Nah, itu masalah itu bukan masalah bagi kami. Bahkan dulu saya sendiri tidak pernah mempermasalahkan Anda siapa mau di ini. Tapi yang menjadi permasalahan hari ini, Anda telah terpampang di seluruh Aceh memasang baliho. Walaupun itu aspirasi rakyat mungkin kata Anda, tapi tidak mungkin jika tidak ada keinginan, jika tidak ada niat hati dari Anda. Baik. Mungkin Anda akan bisa mengatakan, saya hanya mau menyampaikan bahwa dalam hal ini sebaiknya Anda Pak Bustami itu bermainnya gentleman, bermainnya elegan. Bagaimana?
Jika memang Anda punya niat dari dulu, kenapa Anda nggak mengundurkan diri? Kenapa Anda harus maju menjadi sebagai pejabat gubernur Aceh? Apakah nggak ada niat misalnya untuk menggunakan fasilitas negara di dalam menjabat, lalu Anda akan melakukan hal-hal yang menguntungkan Anda untuk menjadi calon kandidasi, atau memang secara tiba-tiba Anda lahir? Tapi yang mau saya bilang, tunjukkanlah gentleman Anda, tunjukkanlah bahwa Anda itu orang yang punya etika. Jika memang peraturan Mendagri telah mewanti-wanti, mewarning berkali-kali bahwa tanggal 17 itu harus mengundurkan diri. Jika memang Anda berniat ini, maka mundurlah. Oke. Seperti itu. Baik. Jangan menampakkan bahwa Anda itu tidak gentleman dan Anda itu tidak bisa menghargai moral. Baik. Dan menghargai aturan. Baik, terima kasih Bang Syahril atas waktunya. Baik pemirsa PTM yang ada di rumah, tentu masalah ini menjadi amanah juga undang-undang. Seluruh pejabat kepala daerah harus bersikap netral dalam pelaksanaan pilkada. Netralitas pejabat kepala daerah dalam pilkada diatur Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota menjadi undang-undang yang ditetapkan tanggal 1 Juli 2016. Tentu kita akan mendengar nanti bagaimana dari suara atau tanggapan dari Pak PJ Gubernur, apakah beliau mengundurkan diri atau lanjut. Baik, tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi. Dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru. Like and subscribe juga. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.